kita dari kelompok 7. Hari ini kita mau ngapain nih? Kita kan mau wawancara tentang masa Orde Baru. Langsung aja. Dulu awalnya kalau kehidupan politik awalnya stabil. Kenapa? Karena memang kan tujuan awalnya Orde Baru kan ingin melaksanakan Pancasila secara murni, konsekuen dan tak banyak penyimpangan kan pada masa Orde Lama. Kita sebagai salah satu pendiri ASEAN, kita ikut dalam politik luar negeri bebas aktif. Tapi lama kelamaan kelihatan bobroknya masa Orde Baru itu, ditambah dengan situasi politik pada waktu itu yang tidak stabil, terutama setelah pemilu ya. Pemilu yang dianggap banyak kecurangan gitu. Kenapa? Karena setiap pemilu yang menang pasti bekat, yang menang setiap periode selalu menang. Bukan lagi pengangkatan presiden seumur hidup, tapi setiap pemilu selama hampir 32 tahun selalu menang gitu. Makanya akhirnya rakyat itu sudah jenuh dengan situasi politik seperti itu. Ditambah lagi kalau berani bersuara kritis, pasti akan ada konsekuensinya. Itu di bidang politik. Kalau di bidang ekonomi, awang banyak kesejahteraan rakyat pada waktu itu ya. Jadi mulai dari kita bisa swasembada pangan pada waktu itu, kemudian ada gerakan nasional orang tua asuh juga, wajib belajar untuk memberantas buta huruf, kemudian perbaikan gizi anak-anak, dibangunlah puskesmas, posyandu. Akhirnya kolapsnya itu ketika krisis ekonomi tahun 97 itu yang akhirnya membongkar semua yang pernah dilakukan pada zaman Orde Baru. Gitu. Jadi awalnya yang kita stabil, nilai tukar dolar juga tidak ada masalah. Setelah krisis tahun 97, akhirnya nilai tukar dolar itu per $1 berada di angka 15.000, bahkan hampir menyentuh angka 20.000. Akhirnya membuat situasi politik semakin tidak stabil. BBM naik, kemudian bangkrutnya perusahaan-perusahaan, bank-bank banyak yang kolaps, kemudian kalau banyak perbankan udah kolaps, kemudian perusahaan-perusahaan juga bangkrut. Dampaknya apa? Muncul pengangguran kan? Muncul pengangguran, ekonomi semakin memburuk, ditambah dengan situasi politik pemilu yang tidak jujur, akhirnya membuat rakyat tidak puas terhadap pemerintahan Soeharto gitu. Bahkan pernah di entahnya itu mengangkat KKN ya, korupsi nepotisme, mengangkat anaknya sebagai menteri sosial, mengangkat temannya sebagai menteri kehutanan, itu kan harusnya nggak boleh gitu ya. Akhirnya ya tidak stabil, kan tidak sesuai dengan bidangnya. Akhirnya ya di akhirnya tahun 97 muncullah masa berdemonstrasi. Nah pada waktu itu ikutan berdemonstrasi, dari kampus tuh dibubarkan, nggak boleh, tidak ada perkuliahan. Akhirnya kita bubar, kemudian kita diarahkan ke gedung sate pada itu untuk berdemonstrasi, berkumpul dengan semua mahasiswa ITB, Unpad, semua mahasiswa di Bandung. Kemudian perwakilannya ke Jakarta, dan akhirnya tahun 97 memang berhasil kita gulingkan pemerintahan Soeharto. Sudah keras sebetulnya. Kenapa? Karena ekonomi pada waktu itu yang kelihatannya dan yang kita rasakan, kita tidak kesusahan untuk mendapatkan bahan pangan, tidak kesusahan untuk mendapatkan bahan bakar, jadi semua serba mudah gitu. Tapi ternyata setelah tahun 97 barulah kita merasakan, setelah muncul krisis ekonomi, krisis moneter yang menimpa Indonesia, baru ketahuan bahwa ternyata semua kemajuan yang kita raih pada masa Orde Baru ternyata sebagian karena ya salah satunya karena kita pinjam gitu, karena kita banyak pinjaman. Dan yang jadi masalahnya adalah kita nggak bisa bayar. Sebagian besar yang meminjam itu pengusaha yang pinjam, mereka tidak bisa mengembalikan uang. Akhirnya yang kena imbasnya ya negara. Kalau negara akhirnya apa ya, ke rakyat lagi. BBM dinaikkan, BBM naik, semua naik gitu. Akhirnya apa? BBM naik, ongkos naik, kemudian kesemuanya harga-harganya jadi melambung, inflasi lah. Kemudian kita tidak punya uang, barang ada tapi kita nggak bisa bayar gitu, kita tidak bisa membeli barang-barang karena kita nggak punya uang gitu untuk itu. Bahkan ya memang yang punya penghasilan sih mungkin tidak jadi masalah, tapi yang kasihan itu yang mereka penghasilannya tidak tetap, ekonomi yang tidak stabil, nilai tukar yang tidak stabil, harga-harga yang melambung tinggi, itu dari mana gitu ya. Mungkin itu salah satu permasalahan ekonomi yang cukup pelik yang harus dihadapi pada masa Orde Baru. Jadi pernah mengalami bahkan kita tuh makan sehari cuma sayur aja, sayur kacang panjang sama kerupuk, udah itu harus cukup sampai sehari. Itu kita yang punya gaji, apalagi yang punya gaji gitu, kemudian harus seperti apa mereka makan gitu. Baik, tapi kemudian
jadi di akhirnya malah jadi kayak titik baliknya malah jadi kayak apa banyak bukan negatif sih, hal yang bikin pemerintahannya jadi terkesan buruk di mata rakyat. Salahnya lagi mencalonkan diri lagi jadi presiden, orang udah nggak percaya lagi. Nah, segitu aja video dari kita. Thank you for watching. Dadah. Bye.